Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an, faqala al-anbiya'u thummal amsalu fal amsalu, fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana raqiqad dini ubtuliya ala hasabi dzalika, wa in kana sulbad dini tuliya ala hasabi dzalika. Fama tazalul balaya birrajuli hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ati. Rawahul Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi. Kemudian yang meniru menyerupai mereka dan yang meniru menyerupai mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, artinya lemah, dia diuji sesuai dengan itu. Jadi ujiannya ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai itu, ujiannya berat. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa manusia untuk mendapatkan derajat keimanan yang sebenarnya, maka Allah memberikan ujian, di mana ujian itu tergantung kuat dan tidaknya agama seseorang. Bagi orang yang imannya kuat, betapapun beratnya ujian itu, maka akan disikapi dengan ringan. Karena Allah menguji manusia itu fungsinya untuk menguatkan keimanan. Yang kedua, untuk menghapus segala kesalahan dan dosa-dosanya sampai menjadi bersih. Untuk itulah ada beberapa ayat penenang hati dalam Al-Quran yang dapat menghilangkan resah dan overthinking. Yang pertama, pada Quran surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi Allah telah memberikan ketetapan kepada masing-masing manusia sehingga orang yang beriman akan menyerahkan seluruh ikhtiar dan doanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pada Quran surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap musibah atau bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang digariskan oleh Allah, Allah telah menentukan sebelum
manusia itu ada di dunia ini, seluruh ketetapan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak, maka ketika Allah menetapkan sesuatu yang berat bagi dirinya, maka orang yang beriman itu akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memberikan nasihat kepada hatinya untuk menguatkan iman dan terus berikhtiar dan berdoa agar Allah mentakdirkan apapun dengan ukuran-ukuran yang menjadikan semakin menguatkan keimanan kita. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Dengan adanya cobaan yang diberikan oleh Allah, agar kita tidak bersedih hati dan tidak terlalu gembira ketika Allah telah memberikan apa yang menjadi keinginan kita sebagai manusia. Jadi artinya semua itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Jika apa yang kita inginkan itu luput, maka kita dianjurkan untuk bisa menahan diri, bahwa pasti Allah telah punya ukuran kepada masing-masing manusia. Begitu pula orang yang mulus di dalam perjalanan hidupnya tidak mendapatkan ujian yang berat, maka hendaknya mensyukuri nikmat itu dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat 173, di mana Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik penolong. Jadi ayat yang menguatkan keimanan kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil dan yang akan memberikan pertolongan kepada kita, bahwa kita manusia itu tidak sendirian. Namun ma'iyatullah, merasakan kebersamaan di saat mendapatkan musibah, itulah yang membedakan keimanan seseorang. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu tidak menyenangkan hatimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Banyak hal yang tidak diketahui oleh kita manusia. Untuk itulah maka ketika Allah menurunkan berbagai macam cobaan, maka kita perlu menguatkan diri kita dengan menelaah kembali pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran yang bisa menenangkan hati kita bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak, karena orang yang telah diberi kenikmatan yang banyak, itu juga bisa menjadi ujian bagi keimanan seseorang. Jadi Allah mengetahui maksud Allah memberikan ujian itu untuk manusia. Nah, untuk itulah maka karena kita sebagai manusia tidak banyak mengetahui hal-hal yang menjadi rahasia Allah, maka manusia hanya memperbanyak penguatan iman dengan telaah ayat-ayat yang bisa menguatkan iman kita. Yang kedua, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan banyak istighfar. Barangkali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah karena ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu tingkatkan sikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang beriman itu apapun yang menimpa dirinya itu adalah sebuah kebaikan yang datang menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.